OB cantik ini ternyata Intel Kopassus. Bongkar aib dokter mesum di rumah sakit elit. Ia hanya terlihat seperti OB biasa, mengenakan seragam lusuh, mengepel lantai, dan tak banyak bicara. Tapi tak ada yang tahu, wanita itu adalah anggota Kopassus. Ia menyamar, menyusup ke rumah sakit elit demi satu misi, membongkar kejahatan seorang dokter mesum yang bersembunyi di balik jas putih. Semua bermula dari laporan seorang korban yang tak lain adalah adiknya sendiri. Dan hari itu, dengan kamera tersembunyi yang sudah aktif, wanita ini duduk di ranjang periksa. Berpura-pura sebagai pasien. Menanti tangan sang dokter bergerak ke tempat yang tak seharusnya. Lalu tombol kecil ditekan, dan perang keadilan pun dimulai. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih untuk yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian selalu diberikan rezeki yang banyak dan berkah. Yuk simak cerita seru ini sampai akhir. Langit mendung menggantung di atas gedung megah berlapis kaca, Rumah Sakit Nusantara Prima. Dari luar, bangunan itu tampak steril dan penuh kehormatan. Tapi siapa sangka, di dalamnya tersimpan borok yang nyaris tak terlihat. Intan berdiri menatap gedung itu dari kejauhan, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam sederhana. Tidak ada yang menyangka, di balik penampilannya yang tampak biasa itu, ia adalah anggota Kopassus aktif dengan reputasi penyamaran yang sempurna. Beberapa jam sebelumnya, Intan baru saja tiba dari markas besar, wajahnya masih menyimpan kemarahan yang ditahannya dengan paksa. Di ruang tamu rumahnya, Nadia, adiknya, duduk memeluk bantal dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, mata bengkak, dan suara lirihnya seolah keluar dari sumur luka batin yang dalam. Aku nggak ngerti, Kak. Kenapa dia sentuh aku kayak gitu? Aku cuma periksa kandungan, tapi tangannya bukan di tempat yang semestinya. Intan memeluk adiknya tanpa kata. Nafasnya memburu. Ia tahu dunia ini tidak selalu adil, dan banyak orang seperti Dr. Arman, berlindung di balik gelar dan jas putih, merasa tak tersentuh hukum. Kamu udah lapor ke siapapun? Tanya Intan dengan suara serak. Nadia menggeleng pelan, aku takut orang gak percaya. Dia kan dokter terkenal. Itu pukulan telak bagi Intan. Sebagai prajurit, ia pernah berhadapan dengan penyelundup narkoba dan koruptor, tapi kasus ini terlalu dekat, terlalu personal. Di ruang gelap dengan layar laptop menyala, Intan mengisi formulir digital penyamaran. Nama samaran, Rani. Jabatan, OB kontrak. Tujuan, membongkar predator dalam sistem. Ia tahu ini bukan misi biasa. Ini tentang kehormatan seorang perempuan, tentang luka yang tak bisa dilihat kasat mata. 5 hari sejak penyamarannya dimulai, Intan kini dikenal sebagai Rani, OB baru di Rumah Sakit Nusantara Prima. Dengan seragam biru kusam dan tangan yang terus membawa ember dan kain pel, ia menyapu lorong-lorong steril dengan kepala tertunduk. Tapi pandangannya tajam, merekam setiap detail. Ia belajar lebih cepat dari yang disangka. Di balik senyum staf yang hangat, ada ketegangan yang tak kasat mata. Beberapa perawat senior menyapanya ramah, tapi sebagian besar sibuk, lelah, dan tampak menjaga jarak. Satu hal yang Intan perhatikan, perawat perempuan kerap saling bertukar jadwal saat tahu akan shift dengan Dr. Arman. Tidak ada yang bicara langsung, tapi bahasa tubuh mereka berkata banyak. Di ruang istirahat staf, Intan duduk di pojok dengan kopi instan di tangan. Perawat Lilis, wanita parubaya yang sudah belasan tahun bekerja di rumah sakit itu, tiba-tiba duduk di sebelahnya. Kamu OB baru, ya? Intan mengangguk, iya, Bu. Baru seminggu. Lilis menatapnya lama, lalu berbisik, hati-hati kalau diminta bersih-bersih ruang praktek lantai 3. Intan mengangkat alis. Kenapa, Bu? Lilis buru-buru berdiri. Gak semua yang kelihatan bersih itu suci. Sudah, kerja yang rapi aja ya. Ucapan itu cukup untuk menyalakan alarm dalam diri Intan. Malam itu, ia menyelinap ke ruang praktek Dr. Arman setelah jam kerja usai. Dengan keahlian militernya,
Ia memasang kamera tersembunyi di sudut langit-langit dan alat perekam suara di belakang tirai. Hari-hari berikutnya, Intan menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di malam hari, ia menyimak hasil rekaman. Di layar laptop kecilnya, ia menyaksikan satu demi satu pasien perempuan datang. Beberapa tampak gelisah, beberapa tampak ketakutan. Yang membuatnya muak adalah sorot mata Arman. Tenang, tersenyum, tapi penuh kelicikan. Dalam satu rekaman, seorang gadis muda baru saja duduk di kursi periksa ketika Arman berkata, "Kita periksa bagian atas juga ya, kadang hormon kehamilan mempengaruhi semuanya." Lalu tangannya bergerak ke arah yang seharusnya tak perlu. Gadis itu tampak ragu, tapi terlalu malu untuk bersuara. Intan mengepalkan tangan. Ini bukan asumsi lagi. Ini bukti. Tapi yang paling menghantam batinnya adalah ketika ia menyaksikan rekaman Nadia, saat adiknya sendiri menjadi korban. Tangis Intan pecah malam itu. Ia tak lagi sekadar prajurit. Ia adalah kakak, pelindung, dan sekarang, saksi. Suasana rumah sakit pagi itu berjalan seperti biasa. Senyum para dokter dan perawat mengisi lorong-lorong dengan keramahan semu. Intan melangkah tenang dengan ember dan alat pel, tapi pikirannya penuh gejolak. Rekaman semalam masih terpatri jelas di benaknya. Ia tahu waktunya makin sempit. Jika terlalu lama menunggu, bisa jadi Arman akan curiga. Tapi terburu-buru juga bisa menggagalkan semuanya. Maka ia memilih langkah hati-hati, menguatkan jaringan dalam. Perawat Lilis kembali menjadi pintu masuk. Saat Intan menyapanya dengan sopan di pantry staff, Lilis hanya memberi anggukan singkat. Tapi sorot matanya tidak lagi curiga. Perlahan, mereka mulai bertukar cerita ringan. Dari situ, Lilis akhirnya buka suara. Dulu ada pasien yang sempat lapor, tapi dicap cari perhatian. Gimana orang mau percaya? Dokter Arman itu orang dalam. Anak pejabat kesehatan juga, bisik Lilis lirih sambil mencuci gelas. Kenapa nggak ada yang berani ngomong ke media? Tanya Intan. Yang kerja di sini banyak butuh uang, enduk. Kalau rumah sakit ini kena skandal, kami yang dipecat duluan. Kata-kata itu menggambarkan kondisi nyata, ketakutan yang membungkam banyak mulut. Tapi justru karena itulah Intan semakin yakin, ia harus bertindak. Hari itu, ia menerima pesan dari markas, operasi dapat dilanjutkan ke fase investigasi lanjutan. Kami siapkan tim hukum internal dan perangkat legal. Tunggu komando. Intan menghela napas lega. Tapi sebelum langkah besar itu diambil, ia harus pastikan tidak ada celah. Maka ia memutuskan untuk memancing Arman dengan skenario berani, menyamar sebagai pasien hamil muda. Ia merancang identitas palsu, lengkap dengan dokumen dan kartu pasien yang didaftarkan dengan jalur umum. Dengan bantuan tim markas, ia membuat profil pasien bernama Risa Andini yang akan memeriksakan kandungan ke dokter spesialis, termasuk Arman. Seminggu kemudian, Intan datang sebagai Risa. Rambutnya dikuncir sederhana, perut palsu terpasang, dan wajahnya tanpa makeup. Ia duduk di ruang tunggu dengan napas bergetar, bukan karena takut, tapi karena ini saatnya jebakan itu dimulai. Saat namanya dipanggil dan pintu ruang praktek terbuka, Intan melangkah masuk. Dokter Arman tersenyum ramah, "Silakan duduk, Bu Risa. Santai saja, saya akan bantu semaksimal mungkin." Tangan Intan mengepal di balik jaket tipisnya. Ia menjawab pelan, "Saya percaya, Dok." Di balik dinding, kamera kecil tersembunyi sudah aktif. Rekaman berjalan. Pertaruhan keadilan sedang dimulai. Pintu ruang praktik tertutup rapat. Di dalam, aroma antiseptik bercampur dengan ketegangan yang tidak terlihat. Intan duduk di atas ranjang periksa, mencoba mengatur napasnya. Perut palsu di balik bajunya terasa semakin berat, bukan karena bobotnya, tapi karena misi besar yang sedang dijalankan. Dokter Arman menatap data pasien di layar tablet. Senyumnya tetap hangat, tapi Intan tahu itu topeng. Tatapan matanya menyimpan sesuatu yang lebih gelap. Ia mendekat, mengambil stetoskop, dan mulai berbasa-basi. "Sudah berapa minggu,
Bu Risa? Kurang lebih 7 minggu, Dok, jawab Intan dengan suara yang dibuat lirih. Arman mencatat sebentar, lalu berdiri di samping ranjang. Saya akan lakukan pemeriksaan fisik dulu, ya. Nanti kita lanjut ke USG. Langkahnya terasa lambat, sengaja dibikin lembut. Tapi Intan sudah siap. Di balik sabuknya, ada tombol mikro yang bisa mengirimkan sinyal ke tim luar. Arman mulai memeriksa. Tatapannya sesekali menyapu wajah Intan, seolah ingin memastikan pasien ini bisa dimainkan atau tidak. Namun Intan membalas tatapan itu dengan sorot pasrah palsu. Lalu, seperti yang sudah diduga, tangan Arman bergerak menyentuh bagian yang tidak perlu disentuh. Suara Intan tercekat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menahan detik itu dengan penuh kendali. Tekan. Satu sentuhan kecil ke sabuk pengirim sinyal. Di luar, 3 personel dari tim hukum internal dan 2 anggota Kopassus yang menyamar sebagai pasien langsung bersiap. Salah satunya membawa tas berisi surat perintah dan dokumentasi. Pintu ruang praktik terbuka lebar. Intan langsung berdiri dan menarik jarak. Dokter Arman, Anda sedang dalam penyelidikan resmi atas dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap pasien, ujar salah satu anggota hukum dengan suara tegas. Arman membeku. Wajahnya memucat seketika, lalu mencoba bersikap defensif. Ini salah paham. Saya dokter, saya hanya menjalankan prosedur. Semuanya direkam secara legal. Kami punya bukti dari beberapa kasus sebelumnya, termasuk hari ini, potong petugas itu sambil menunjukkan berkas dan alat rekam. Intan berdiri di belakang mereka, melepas topi dan pelindung suara di telinganya. Wajahnya kini menunjukkan siapa dia sebenarnya. Arman terbelalak. Kamu OB yang itu. Intel, jawab Intan datar. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan. Beberapa staf rumah sakit yang melihat dari luar hanya bisa terpaku. Dunia yang mereka kira aman dan steril kini terguncang oleh kenyataan pahit. Suasana rumah sakit berubah drastis pasca penangkapan Dr. Arman. Berita tersebar cepat, baik di kalangan internal maupun media luar. Wartawan mulai berdatangan, dan para pasien mulai bertanya-tanya, berapa lama semua ini disembunyikan? Direksi rumah sakit akhirnya menggelar konferensi pers. Dalam siaran langsung yang ditonton ribuan orang, seorang juru bicara menyampaikan pernyataan maaf resmi dan pembentukan tim independen untuk menangani kasus-kasus serupa. Mereka juga membuka saluran pengaduan rahasia untuk para korban yang masih takut bicara. Intan menyaksikan siaran itu dari kejauhan. Ia tak ingin tampil sebagai pahlawan. Ia hanya ingin tahu bahwa apa yang ia lakukan tak sia-sia. Dan saat mendengar nama Nadia disebut dalam daftar korban yang diakui, air matanya jatuh tanpa suara. Di rumah sederhana mereka, Nadia duduk dengan tenang, ditemani suaminya. Senyumnya mulai muncul, perlahan tapi pasti. Luka batin itu memang belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya, sudah ada cahaya di ujung lorong gelap itu. Terima kasih, Kak, bisiknya saat Intan masuk rumah. Intan hanya memeluknya erat. Tak banyak kata, hanya detak jantung dua perempuan yang pernah sama-sama takut dan kini berdiri dalam cahaya keadilan. Beberapa hari kemudian, Intan kembali ke markas. Ia berdiri di depan komandan sambil memberikan laporan terakhir. Komandannya mengangguk pelan, lalu berkata, tugas selesai dengan baik. Tapi saya tahu, ini bukan sekadar operasi untukmu. Intan tersenyum tipis. Benar, Pak. Ini soal harga diri seorang perempuan. Harga diri yang terlalu sering dianggap sepele. Komandan mengangguk lagi, lalu menambahkan, kamu akan kami libatkan dalam penyusunan pelatihan baru tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Negara butuh lebih banyak prajurit seperti kamu. Intan melangkah pergi dari ruang komando dengan tenang. Dunia tidak akan pernah sepenuhnya bersih, tapi setidaknya hari ini, ia sudah menghapus satu noda besar.